Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Kita masuk ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tema 1, indahnya keberagaman. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, mencermati keterhubungan antara gagasan yang didapat dari teks tulis, lisan, atau visual. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengarkan dengan sistematis. Materi kita hari ini mempelajari tentang paragraf. Di dalam paragraf ada dua hal yang akan dipelajari. Yang pertama, gagasan utama. Yang kedua, gagasan pendukung. Di dalam gagasan utama ada kalimat utama. Sedangkan di dalam gagasan pendukung ada kalimat penjelas. Gabungan dari kalimat utama dan kalimat penjelas nantinya akan menjadi sebuah ringkasan. Gagasan utama diwakilkan pada kalimat utama. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok. Yang dimaksud dengan gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas disebut juga gagasan pendukung. Gagasan penjelas terdapat pada kalimat penjelas yang mengandung gagasan penjelas, memperisi dan menguraikan kalimat utama yang dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kita lihat, ini adalah sebuah paragraf, di mana ciri dari paragraf, kalimat utamanya menjorok ke dalam. Di dalam paragraf ini, kita akan menentukan yang pertama, kalimat utama, gagasan pokok, kalimat penjelas, dan gagasan pendukung. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Dari kalimat utama tadi, kita dapat menentukan gagasan pokok, di mana gagasan pokok kita ambil dari inti kalimat utama. Yang kedua, di dalam paragraf di atas, kalimat penjelasnya adalah yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Yang keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya Bali. Dari kalimat penjelas di atas, kita dapat menentukan gagasan pendukungnya. Kalimat penjelas pertama, gagasan pendukungnya adalah cara membuat kain batik. Kalimat penjelas kedua, gagasan pendukungnya adalah tempat asal kain batik. Kalimat ketiga dan keempat dapat kita jadikan satu menjadi gagasan pendukung, yaitu persebaran kain batik. Materi yang kedua adalah tentang ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang
dalam bentuk singkat dan efektif. Kita lihat, ini adalah sebuah teks yang terdiri dari 4 paragraf, di mana dari teks ini tadi akan kita cari ringkasannya. Yang pertama, kita harus tentukan dulu gagasan pokok dari teks yang di atas. Karena teks di atas terdiri dari 4 paragraf, sehingga terdapat 4 gagasan pokok. Yang pertama, gagasan pokoknya, pawai budaya menarik Kampung Babakan. Yang kedua, barisan terdepan rombongan dari Maluku. Yang ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda. Yang keempat, rombongan dari Bali diikuti rombongan dari Toraja. Dari gagasan pokok ini tadi, kita dapat menjadikan sebuah ringkasan materi, di mana ringkasan materi terdiri dari 4 gabungan gagasan pokok yang kita jadikan satu menjadi sebuah paragraf, yaitu pawai budaya menarik Kampung Babakan, barisan terdepan rombongan dari Maluku, budaya Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda, rombongan dari Bali diikuti rombongan dari Toraja. Nah, terima kasih anak-anak, itulah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat mengambil ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.